Hadirin jamaah Majelis Taklim Rabu Malam Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi dengan niat mudah-mudahan Allah sehatkan para guru-guru kita yang mestinya jadwalnya Rabu ini jadwal guru kita Habib Ahmad. Tapi pada hari Minggu kemarin Al-Fagir ketemu di satu acara, beliau menyampaikan masih belum kuat untuk duduk taklim karena baru pulang terapi dari Malaysia. Beliau minta maaf jadi belum kuat untuk datang. Bareng dengan Habib Alwi, kita bilang Habib Alwi alhamdulillah insyaallah bisa gantiin. Sampai tadi pagi beliau masih bilang bisa, tiba-tiba sore tadi kebetulan jam 5:30 nelpon, kesian dengan suara yang sangat sesak, lagi paru-parunya mungkin ada gangguan, tadi udah pakai uap. Jadi saya bilang langsung ke dokter aja Habib Aksan lebih baik, jadi agak nyesek. Mari kita doakan agar guru-guru kita semua, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, Habib Alwi bin Yusuf Al-Idrus diberikan kesehatan agar dapat bisa berkumpul kembali bersama kita, dan niatkan juga Fatihah untuk kita semua, untuk keluarga kita yang sedang sakit semua, Habib Hasan juga semua, biar diangkat penyakitnya, bikin kesehatan yang sempurna, biar bisa berkumpul bersama kita. Bitilkan niyah binati syifa. Al-Fatihah. Auzubillah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi malam ini tetap kita membahas kajian ilmu yang sudah disebar di Meme tentang kajian taklim kitabnya Habib Alwi, yaitu kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Di mana pada Bismillahirrahmanirrahim pada pembahasan yang sebelumnya guru kita Habib Alwi membahas tentang Al-Halatur Rabi di halaman 33 di bukunya. Al-Halatur Rabi an la taqwa ala zalika wastagil bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika wa qad salimal muslimun minka wa aminu min lisanik wa yadik wa salima laka dinuka izlam tartakib ma'siyatan wa tanalu bizalika darajati ashabul yamin in lam takun min ahli tarki ilal magamatis sabiqin wa hadhihi agud darajati fi magamatid din. Mana pada pertemuan yang lalu dan sebelumnya juga diingatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini tentang perkara setelah waktu dari terbit pagi, ya, kita dianjurkan untuk berbuat, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, dan perkara juga dari mulai pagi zikir duha, ya, perkara-perkara yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan kemarin dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tentang hal-hal utama yang pagi hari ini yang harus kita utamakan kegiatannya untuk biar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada yang sebelumnya dibahas tentang talabul ilmun nafi, menuntut ilmu yang bermanfaat, ya, di mana dikatakan bahwa amma bagiyatul waktu fas, adapun waktu yang tersisa maka hendaknya dimanfaatkan, ya, arbatul umur. Awal annahu yajib alaika fi hadzal waqt an tattabi talabul ilmin nafi. Yang pertama menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, masih ingat pertemuan yang sebelumnya, yaitu wal ibadatu zikir, beribadah dan berzikir. Yang ketiga menolong sesama muslim, qadail hawajil muslim. Nah, yang keempat yang dibahas al-halatur rabi an la taqwa, ya, yaitu iktisaban, bekerja mencari nafkah. Bahkan dikatakan di dalam keadaan yang keempat ini tentang bila engkau nggak mampu untuk dari pagi itu menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian beribadah berzikir, ya, kemudian menolong sesama muslim, kemudian yang keempat paling tidak mencari nafkah untuk kebutuhan kamu, ya, untuk dirimu sendiri atau untuk keluargamu, ya. Ini termasuk golongan yang serendah-rendahnya. Bayangin, orang yang paling rendah itu paling tidak dia mencari nafkah, ya, untuk diri dan keluarganya di jalan yang rezeki yang halal. Ini luar biasa, ya. Jadi memang di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini kita benar-benar dididik menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar diisi tuh dari mulai mau berangkat masjid, wudu, etikanya, sholat bagaimana, kan sudah dibahas tuh. Kemudian dari pagi hari banyak menuntut ilmu yang bermanfaat, ibadah zikir, ya, menolong sesama muslim,
Kemudian yang berikutnya bekerja mencari nafkah. Nah, ini sangat penting. Ya, bahkan ini termasuk demikian adalah agar kita mendapat derajat ashabul yamin. Agar kita mendapat derajat orang-orang ya seperti orang terdahulu, orang-orang derajat yang ashabul yamin. Mudah-mudahan ya dengan kita mengikuti apa yang dibilang Imam Ghazali ini kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan wa ma ba'da hadza fa huwa min maradi syayatin wa zalika bi anna tashtagil wal iyaz billah bima yahdi dinuka au nu'zi abdan min ibadillah ta'ala fa bihadzi badil halikin. Dan wal iyaz billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang merusak agama atau menyakiti seorang hamba dari hamba Allah taala, maka ini kedudukan orang-orang yang binasa. Karena itu jauhilah sifat-sifat yang buruk. Kata Imam Ghazali, jauhin kita sifat-sifat yang buruk yang membinasakan kita. Banyak sifat-sifat yang membinasakan ya. Hal-hal yang membinasakan ini kita sudah diajari tadi untuk menuntut ilmu bermanfaat, ibadah, zikir, ya, mencari nafkah, kemudian menolong sama muslim. Kadang-kadang ada sifat-sifat yang membinasakan. Apa? Sifat-sifat yang membinasakan yang datang dari diri kita sendiri kadang-kadang nih. Apa? Apa? Riya, takabur, kibir, sombong, sifat hasad. Ini benar-benar yang kadang-kadang merusak. Imam Ghazali ingetin nih, ayo jangan sampai nih kita dirusak nih pikiran kita nih dengan hal-hal yang tadi yang membinasakan kita. Karena itu harus benar-benar dijaga. Ya. Seperti apa perbuatan riya? Al-Imam Haddad dikatakan dalam kitab Nasu'ih Ad-Diniyah, ya, di antaranya sedikit tentang yang paling ini yang kadang-kadang di dalam ibadah kita nih paling berat nih kadang-kadang. Kita udah beribadah nih, ini kalau kita laksanain tadi tingkatan tadi dalam Imam Ghazali tadi ini dari pagi habis pulang sholat subuh, zikir, ibadah, ya kan, menuntut ilmu, terus kemudian menolong sesama muslim, langsung cari nafkah. Ini udah bagus nih. Tapi yang membinasakan kata Imam Ghazali apa kadang-kadang sifat-sifatnya. Ini dalam hati kita nih yang tahu nih. Yang paling pertama nih coba yang malam ini Al-Faqih ingin sedikit dari kitab An-Nasu'ih Diniyah tentang kitab tentang baburiya. Wa min a'zamil muhlikah agriya. Termasuk perbuatan yang berbahaya dan membinasakan kita adalah riya. Ya, waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar wa syirkil khaf. Termasuk perbuatan riya termasuk dikategorikan adalah perbuatan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Jadi nggak main-main loh. Ini kita nih hati-hati nih. Riya dalam hati kita nih yang bisa tahu nih diri kita sendiri nih. Ya, yang tahu hanya diri kita sendiri. Ya, tingkatan ini nih apa nih orang-orang berbuat apa? Riya itu diri kita sendiri. Ya. Definisinya kan riya apa sih? Mencari kedudukan di hati manusia. Imam Haddad tadi sudah mengatakan ya, riya mencari kedudukan atau penghormatan di hati manusia dengan cara menampakkan atau memperlihatkan ibadah. Ini sudah bagus, padahal tadi Imam Ghazali sudah memperingatkan kita nih. Yuk isi hidup kita nih untuk apa? Benar-benar dekat kepada Allah dari pagi ibadah, zikir, menuntut ilmu, menolong sama mencari nafkah. Tapi kadang-kadang nih muncul nih dalam hati kita nih. Banyak membinasakan tadi sombong, hasud, ya, yang lainnya. Yang saya sedikit mau terangkan tentang riya ini kadang-kadang halnya kecil nih, tapi justru sangat apa? Berbahaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indil minal masilid dajjal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah Dajjal. Qala qulna bala faqala asyirkul khaf, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Anna yagumar rajul yusolli fayuzin salatu lima yara min nazar rajul, yaitu seorang yang berdiri untuk sholat lalu memperindah, memperbagus sholatnya karena ia tahu ada orang lain. Ini riya nih kayak begini. Kira-kira kita ada nggak nih kayak begini? Padahal tadi Imam Ghazali udah mengatakan bagus tuh ibadah tuh. Makanya nih riya nih dalam hati nih. Jadi kan depan orang, wah.
Tadi udah bagus, sifat paling terendah kata Imam Ghazali apa tingkatannya? Anda nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau beribadah, nggak mau menolong orang, paling rendah nyari nafkah. Udah lupa tuh dari pagi ketiduran, habis subuh ketiduran, nggak ibadah, nggak menuntut ilmu, nggak zikir, nggak nolong orang. Bagus dicari nafkah keluar, begitu cari nafkah, alhamdulillah. Tapi muncul sifat riaknya, oh depan orang biar dikata alim apa? Di kantornya langsung apa nyampe? Sholat duha. Bagus niatnya pengen sholat duha, tapi niat sholatnya karena apa? Yang tahu kan hanya hatinya nih, hatinya dengan Allah. Niat sholat duhanya biar dilihat bosnya. Oh depan bos ini alim ya, pegawai gue masya Allah ya, datang langsung sholat duha. Padahal kalau nggak ada bosnya langsung kemana? Ruang kopi, ngerokok. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nah ini hati-hati nih. Ini makanya nih perbuatan riak nih kelihatannya nggak kelihatan dari kita, orang nggak bisa ngelihat kasat mata. Makanya para ulama, para habaib ada membagikan beberapa contoh urusan riya ini ya macam-macam. Imam Haddad mengatakan juga pembagian riya ini, yang pertama riya dalam urusan badan. Apa misalnya, kan sudah diingetin nih, menampakkan wajah pucat, tubuh kurus, bibir kering agar orang nyangka oh ini orang kayak rajin ibadah nih. Datang ke kantor ngantuk banget mukanya, kayaknya lesu gitu. Kayak orang tahu malam habis tahajud nih, jangan-jangan nih. Biar dipuji sama orang nih, kayak lemes banget malam tahajud ya. Padahal katanya malamnya ngapain? Malamnya ngapain? Nonton bola. Ini riya nih dari badan nih, nunjukin badan fisik kita nih. Dari penampilan juga tadi hampir sama ya. Tapi tujuannya tadi ingin dianggap sebagai ahli ibadah, biar dikata apa sih? Alim, zuhud. Dari segi penampilan, pakaiannya sengaja kalau depan orang nih mau ibadah datang nih pakai baju koko atau jubahnya nih yang compang-camping, yang kusut, seolah-olah ini orang zuhud ya, orang warok nih nggak cinta dunia. Padahal dia punya pakaian yang layak, yang bagus untuk beribadah pada Allah. Tapi depan orang biar kelihatannya lusuh mulu. Niatnya dia bukan zuhud, niatnya dia bukan warok, bukan emang menghadap Allah pengen sederhana, tapi niatnya biar orang lain lihat ini orang sederhana. Tapi begitu di luar jalan-jalan pakai bajunya yang bagus. Ada nggak yang begitu? Jawab sendiri deh. Ini sudah dikatakan nih, hati-hati. Makanya ini membinasakan kita loh, sifat-sifat seperti ini nih. Ya. Ada lagi, atau ada memang orang yang memang zuhudnya murni, memang dia nggak punya pakaian yang besar, yang bagus, dia cuma pakaian apa adanya, orangnya sederhana, nggak mau bermewah-mewahan. Itu benar-benar yang zuhud. Tapi kadang-kadang ada kan, biar ditunjukkan. Atau biar dipuji, biar dikata orang alim lah, jangan seperti itu. Kemudian tadi riya dalam perbuatan tadi sholat itu ya, dalam perbuatan sholat itu tadi apa? Ketika sholat sendirian melakukannya dengan cepat. Ketika ada orang, misalnya ada siapa? Yang anak-anak muda nih, ada calon mertua atau di rumah mertuanya, ya, atau lagi mau ketemu calon istrinya. Ya, atau di depan gurunya, anak-anak murid nih yang belajar nih, kalau di masjid sholat depan gurunya takut diomelin, takut dikasih nilai jelek, sholatnya pada bagus semua baik. Tapi kalau lagi sendirian, nih, makanya nih hati kita nih harus benar-benar nih, hati kita nih harus benar-benar, ya. Ini makanya nih jawabnya nggak usah ini deh, jawab masing-masing deh. Ini kita alhamdulillah nih kalau di masjid sholatnya alhamdulillah masya Allah semuanya. Di rumah pun lagi sendiri pun sholat kita harus benar-benar khusyuk karena Allah. Kan ini makanya Imam Ghazali bilang hati-hati nih, hati-hati sifat yang membinasakan buat kita ini kadang-kadang nih, salah satunya ini perbuatan riya. Bahaya ini. Kita kalau lagi di masjid sholatnya kan nggak enak kadang-kadang kan. Tapi coba kalau di rumah jujur, pernah nggak sholat cepat? Buru-buru kadang-kadang. Apalagi begitu sholat apa? Nungguin handphone lagi WhatsApp sama orang, nggak fokus, lagi sholat nonton bola. Nah ini hati-hati nih, riya dalam perbuatan ibadah. Atau ada juga yang berikutnya, dalam berbuat sedekah. Nah ini juga nih hati-hati nih, dalam sedekah. Kalau nggak disebut di masjid, ngasihnya sedikit, tapi kalau mau disebut, kalau masjidnya ngumumin, kan di masjid suka diumumin tuh, masih sekian, alhamdulillah di masjid Asada kita nggak ada kayak begitu. Tapi kalau disebut, ngasihnya nggak enak nih, masa saya ngasih cuman
10.000 tadi sebut di masjid, malu ini. Ngasihnya harus gede. Niat ngasihnya bukan karena ingin mendakwah untuk sedekah di jalan Allah, tapi niatnya biar dipuji, dilihat manusia, didengar manusia. Ada nggak nih yang begini? Ini hati-hati nih. Makanya yang paling bagus dalam sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Makanya afdol nggak perlu banyak yang lihat, nggak perlu banyak yang tahu. Saya dulu kalau nggak salah pernah ingat yang di beberapa tahun yang lalu di kajian malam Rabu ingetin tuh. Satu nih, kalau mau hidup kita baik, yuk sedikit demi sedikit. Kita nggak perlu nih, kita bukan orang kaya raya yang bisa membantu orang sampai besar, sampai duit jutaan, puluhan juta, ratusan juta, atau beras tontonan. Paling tidak mulai yuk kalau mau sedekah sedikit dari diri kita sendiri, dan nggak perlu orang lain tahu. Waktunya kapan? Paling enak kapan? Malam atau subuh. Ada yang ngelihat nggak? Nggak banyak. Makanya saya ingat guru kita Habib Ahmad tuh, waktu saya kemarin sakit tuh perintahnya cuma itu loh Bang. Waktu saya lagi sakit kemarin, sakit keras tuh kemarin, taatin dokter, kata dia, ikutin ya perintah dokter, jangan bandel, kata Habib Ahmad. Yang kedua ya doa minta sama Allah. Yang ketiga kata beliau sedekah subuh, kata dia. Dan kalau bisa jangan ada banyak yang tahu, yang ngelihat. Ayo mulai dari sekarang, mulai nggak usah banyak-banyak. Kita cuman mampu setengah liter, cuman mampu 1 liter, cuman mampu uang 5.000. Yang penting orang nggak perlu lihat. Yang penting diri kita, Allah, dan orang yang kita beri. Insya Allah kita bisa mulai melakukan sebulan sekali, atau setahun sekali, atau sebulan 2 kali, atau seminggu sekali, atau setiap hari semampu kita. Insya Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Tapi kalau kita ngasihnya ingin disebut, ingin dipuji, ini kan banyak apa nih? Makanya hati-hati nih. Ya, makanya alhamdulillah kita di Masjid As-Saadah ya, yang mau bantu masjid ahlan wa sahlan, minta tidak, dan alhamdulillah kita nggak ada kotak amal atau diumum-umumkan. Kita ingin mendidik jamaah agar kalau mau bantu yang ikhlas nggak perlu disebut-sebut. Kadang-kadang mohon maaf di tempat-tempat lain disebut, kitanya mungkin awal begitu disebut nih, kita emang niatnya ingin ikhlas membantu masjid. Umpama Anda lagi ada rezeki nih ngasih bantu masjid, tapi tiba-tiba di masjid diumumin alhamdulillah dapat bantuan sekian dari si fulan. Tadinya kita niatnya ikhlas, tapi karena disebut tuh muncul tuh yang berikutnya apa? Bisikan setan nih. Oh, merasa dirinya apa? Muncul ke sifat yang berikutnya, bukan riya, ujub, merasa dirinya bangga, besar, hebat. Ada nggak yang begitu? Makanya kita tidak hidup dari pujian dan tidak mati dari kritikan. Hanya hati-hati nih, lebih baik nggak banyak orang yang tahu. Lebih baik jangan banyak orang yang tahu dalam memberi sedekah. Termasuk teman tadi, jangankan teman, orang sejalan, tangan aja kiri nggak boleh ngelihat. Saya pernah cerita mungkin ya. Saya pernah jalan dengan salah satu orang, masya Allah, orang tujar, orang tajir, jalan dengan saya punya orang tua. Hadir hall ke daerah Jawa Timur, itu sepanjang jalan masya Allah almarhum itu bawa uang sekoper isinya uang semua. Sepanjang jalan sampai pulang nganterin abah sama saya ke rumah, saya nggak tahu tuh dia memberikan kemana-mana orangnya. Padahal jalan sama kita bareng, semobil, satu hotel bareng, satu villa bareng tinggalnya. Tapi nggak ada yang tahu dia memberinya kemana. Kira-kira kita bisa nggak sih ini begini? Bisa nggak kayak begitu? Ayo, bisa nggak? Ini habis kadang-kadang nih kan gue habis baru nyumbang aja nih. Kadang-kadang kan mulut kita nih jahil nih. Mulut kita nih jahil, mancing-mancing cerita kadang-kadang kan. Mancing cerita kan. Duh, duit gua habis ini nih, berkurang nih. Habis apaan? Enggak, tadi habis masjid lagi butuh bantuan, habis beliin karpet, habis beliin mic misalnya. Itu kan ngomong tuh, niatnya biar apa? Orang tahu. Ada nggak tuh kadang-kadang begitu tuh? Itu gatel kayaknya. Mulut kita nih, keinginan kita nih gatel ingin menunjukkan orang. Makanya nih, hati harus benar-benar nih, bahasanya nih diperes benar-benar nih. Harus benar-benar ikhlas tawadu karena Allah dan Rasulnya. Ya, tadi riya dalam urusan sedekah. Yang berikutnya, riya dalam urusan misalnya lagi banyak juga nih, haji atau umroh. Ini hati-hati juga nih. Belum berangkat, Pak. Belum berangkat. Dari mulai di bandara, baru nyampe naruh koper di Masjidil Haram,
Baru mau masuk pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram, udah berapa upload foto? Fotonya yang ditaruh di status sudah berapa tuh? Banyak gak kita yang begitu? Jujurlah, banyak gak? Ya kita jalan kita foto-foto. Saya juga waktu berangkat umroh, haji, foto kan cuma buat dokumentasi kita, memori kenang-kenangan kita. Tapi ini jadi masalah kan nih sekarang nih, posting status, naruh belum selesai ibadahnya, belum lakuin umroh, wah langsung nangis, captionnya nangis di medsos kita. Ada yang begitu? Bahkan na'udzubillah di depan Ka'bahnya, di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dipakai buat naruh konten. Wah, dengan lagunya seolah-olah sedih, pegangan tangan sama suami istrinya. Walaupun di Mekah, Madinah, di Mekah kita laki dan perempuan dalam mazhab Imam Maliki tidak batal wudu, karena Anda mau lagi tawaf senggolan, mau balik lagi nyari tempat wudunya dengan jutaan manusia sulit. Itu khususiyah. Tapi bukan berarti mau berangkat ke hotelnya pegang-pegangan tangan. Mazhab Syafi'i batal laki perempuan. Banyak gak sekarang bikin gitu, bikin konten lagunya. Bahkan ada yang na'udzubillah min zalik itu influencer atau siapa tuh, yang kalau kata orang Betawi ini kan Al-Fadhil hidup di Betawi. Kalau kata Abah itu hati-hati, zaman sekarang banyak yang cobek naik ke meja. Paham nggak? Cobek biasanya adanya di bawah tuh. Ini naik ke meja. Bahasa anak sekarangnya OKB, orang kaya baru norak. Noraknya apa? Baru beli koper mahal, kan sekarang ada koper mahal tuh yang bisa pakai kursi roda, dipencet otomatis jalan tuh, tut gitu. Dia pakai, ada seorang influencer na'udzubillah min dzalik depan Masjidil Haram, dia pakai itu kopernya buat jalan-jalan tuh kursi roda, bikin konten. Akhirnya marah mutawif Mekah Masjidil Haram, dianggap buat apa nih, buat main-mainan. Nah ini hati-hati nih, pesan saya nasihat, kalau ada kesempatan mau berangkat umroh ataupun haji, manfaatin benar-benar buat ibadah. Ada mau dokumentasi, silahkan buat dokumentasi kita, bukan niatnya untuk pamer dipajang. Jangan dipajang dulu, akan merusak nilai keikhlasan kita dalam beribadah. Yang berikutnya, ya, riya dalam ucapan. Nah ini penting nih juga nih, nasihat nih buat al-faqir, buat para guru, para ustadz, kiai, dai, habib, ataupun tokoh-tokoh atau orang-orang Anda yang kerja, yang menyampaikan ilmu atau menyampaikan pandangan depan orang banyak. Kita kadang-kadang ketika berbicara di sebuah majelis sengaja mengutip dalil Quran, hadis atau kitab tertentu, tapi niatnya bukan niat mencari kebenaran untuk mendakwahkan kebenaran, tapi niatnya biar orang bilang, oh ini orang hebat nih, ngomongnya bagus ya, banyak ilmunya ya. Niatnya biar dikira alim, biar dikira wawasannya luas. Tapi niatnya bukan pengen cari kebenaran, ingin mendakwahkan orang, ingin mengajak orang kepada jalan kebenaran. Tapi niatnya ingin dipuji dengan omongan yang cantik, yang indah, yang bagus. Banyak gak nih seperti ini? Banyak gak? Nah hati-hati nih. Tapi coba, ini kan tantangan kadang-kadang kita nih. Ini apalagi tantangan buat dai nih ya, buat kiai, habib, ustadz, guru yang lagi ngajar. Kalau lagi ngajar, kalau depan muridnya rame ribuan, ratusan, kan? Semangat ngajarnya, wah keluar itu semua ilmunya. Begitu lagi sedikit, tinggal atu dua, aduh ngantuk, udah deh cepetnya bubar majelisnya ya, dicepetin. Ada nggak yang begitu? Nah niat dia ngajar buat ngajarin orang, mau satu, mau dua, mau 100, mau jutaan, apa niatnya? Untuk jumlah atau niatnya karena Allah? Makanya nih bahaya banget nih. Riya ini kelihatannya apa sih? Ringan banget, makanya dikategorikan tadi dalam hadis Nabi syirkul khaf, syirik yang tersembunyi. Apa sih perbuatan syirik? Mendustakan Allah, menyekutukan Allah. Makanya bahaya loh. Kesannya biasa, remeh, tapi namanya kita nggak takut. Jadi ibadah kita hanya bukan untuk Allah, tapi ibadah kita buat manusia. Sholat kita, pakaian kita, sedekah kita, ibadah haji umroh kita, ucapan kita bukan niatnya untuk Allah dan Rasulnya, tapi niatnya biar dipuji manusia. Makanya hati-hati nih, hati-hati. Makanya hati-hati. Ini benar-benar nih harus kita dekat karena Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ta'lim ini sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan yang hak itu hak, yang batil itu batil buat diri kita.
Bukan buat saya. Buat ini nasihat juga buat saya juga, Pak. Bukan buat Anda semua, tapi buat saya juga. Ya, buat kita semua ini nasihat agar kita benar-benar ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya dikatakan dalam kitab Imam Ghazali tadi dikatakan Bidayatul Hidayah, dilanjutkan wa'lam annal abdu fi haqqi dinihi ala salasati darajat imma salimun wa huwa muqtasirun ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi aw rabihun wa huwa mutatawwi bil qurbat wan nawafil aw hasirun wa huwa muqassirun anil lawazim. Ada yang berikutnya Imam Ghazali mengatakan bahwa setelah kita menjauhi tadi perbuatan yang membinasakan kita, ketahuilah bahwa seorang hamba dalam hak agamanya berada atas 3 derajat. Ya. Berada atas 3 derajat. Yang pertama tadi, ya, yaitu derajat salim. Ya. Wa'lam darajat immas salim. Yang pertama adalah darajatus salim. Yang kedua darajatul rabih dan yang ketiga darajatul khasir. Apa itu salim? Yaitu orang-orang yang memenuhi kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Salim itu artinya apa? Selamat. Ya. Merujuk pada kondisi seorang yang hanya dapat ingin kembali nih kepada dirinya yang selamat tanpa ada keuntungan dalam konteks yang lainnya. Ya. Sering diartikan juga ya orang-orang salim ini yang agar terhindar dari siksa api neraka, namun nggak mendapat pahala atau ganjaran yang besar atau tingkat yang tinggi ganjarannya, sesuai dengan pentingnya selamat dari siksa api neraka sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, faman zuhrija 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini orang-orang yang salim nih, yang ini cukup ibadah yang wajib, yang normal aja, pengen selamat hidupnya. Yang berikutnya wa amma darajatul rabih. Darajatul rabih yaitu orang-orang yang ingin beruntung. Kita yang ingin beruntung. Apa itu beruntung? Beruntung ingin mendapatkan keuntungan kan? Mendapatkan yang lebih. Orang ingin mendapatkan berlipat yang ganda, yaitu dengan apa? Dia mendapatkan pahala yang besar dengan apa? Setelah ibadah yang wajib dia tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjina min azabin alim tu'minu billahi wa rasuli wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu ya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir, ya, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang lebih ingin. Ya, jadi derajatul rabih orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, nggak puas. Tadi seperti Imam Ghazali katakan. Apa derajatul rabih? Kalau orang yang salim nih cuman ya udah ibadah yang selamatnya aja cukuplah. Salat, habis salat subuh udah selesai, entar lanjutin lagi salat zuhur. Kalau orang yang mau derajatul rabih nggak begitu. Tadi Imam Ghazali katakan, manfaatin ilmu yang bermanfaat, ibadah, zikir, nolong orang, cari nafkah yang halal. Nggak puas, sholat tambah sholat sunnah duha, tambah sholat sunnah, tambah tilawatul Quran. Orangnya ini nggak puas, pengen orang yang beruntung, selalu ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ini darajatul rabih orang-orang yang punya kelebihan. Ya beruntung, makanya orang beruntung apa? Orang yang menambah ibadahnya. Yang berikutnya darajatul khasir, orang yang rugi. Namanya rugi, khasir, ya, banyak utang nih, banyak kreditnya. Apa utangnya? Sholatnya bolong. Ada nggak yang begitu? Ibadahnya setengah-setengah, kadang sholat, kadang kagak.
kadang ngaji, kadang enggak, males-malesan. Ini orang-orang yang rugi. Ya, bahkan dikatakan dalam surat Al-Baqarah yaitu alladzina yanquduna ahdallah, itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh. Ya. Dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini hati-hati nih orang-orang yang udah nggak mau sholat atau jarang sholat malah berbuat kerusakan di muka bumi ini atau berbuat jahat. Nah, ini orang-orang yang kerugian yang total. Apa itu? Kul innal khasirina, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, keluarganya pada hari kiamat, yaitu orang-orang itu mendapat kerugian yang nyata. Apa? Udah tahu orang-orang yang ingin selamat apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah dan Rasulnya, tapi malah nggak mau, hanya memandang agama mau cari yang untungnya aja. Ada nggak yang begitu? Jadi kalau berkaitan bicara agama nggak mau tuh ibadah yang wajib dulu, maunya nyarinya yang untung mulu, untungnya buat dirinya dunia. Tapi yang ibadahnya dia nggak mau, akhirnya menjerumuskan dia ke dalam jurang kemaksiatan, bahkan melalaikan ayat-ayat Allah. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Makanya di kajian yang singkat ini benar-benar kita dilatih diri kita agar benar-benar untuk dekat karena Allah dan Rasulnya, beribadah karena Allah dan Rasulnya. Jangan benar-benar melalaikan, Pak. Hati-hati, zaman sekarang ini kita tantangannya luar biasa ini. Tantangan kita ini beribadah lain sama zaman dulu. Ya, zaman dulu tuh setannya kelihatan. Misalnya, kadang-kadang ada setan berwujud teman. Kita lagi mau sholat, ya kan? Teman kita ngajakin nongkrong. Tapi ada teman yang ngingetin lagi yang lainnya. Ya kan? Ayo, lu jangan nongkrong di warung dulu, sholat dulu. Tapi zaman sekarang ini yang paling berbahaya, setannya nggak jauh-jauh, lengket mulu sama kita. Apa? Handphone. Hati-hati loh, nggak berasa. Main handphone nih sebentar aja yang coba nih. Oh, tadi Habib lagi ngomong apa sih? Oh, bab ria, buka di handphone lah, bab ria Buka, scroll, iklan deh satu, buka WhatsApp, chatting teman, ngajakin ngobrol. Buka Instagram, buka TikTok. Asik nih ngomong apa nih? Scroll. Habis sholat isya nanti nih pulang nih. Scroll, lupa makan, nggak tahu udah mau subuh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nggak berasa loh. Makanya masalah berapa yang bulan kemarin tuh yang Habib Ahmad gak datang, akhirnya saya ngisi, saya udah sampaikan. Menurut penelitian ini loh, Habib Abdullah Baharun ada ngambil penelitian kemarin. Habib Abdullah Baharun waktu sampai ke Indonesia dia mengutarakan ada penelitian di Indonesia, penggunaan handphone paling terbanyak waktunya di dunia orang Indonesia. 7-8 jam menggunakan handphone orang Indonesia. Setiap hari ini kita dari mulai bangun pagi, dari sebelum subuh bahkan megang handphone. Alarm kita ada di mana? Kalau dulu kan zaman dulu kan jam beker itu kan tuh. Sekarang nggak ada di handphone. Handphone yang pertama dipegang. Melek mata, belum ngambil wudhu, belum ke masjid. Handphone dulu buka. Oh, siapa buka WhatsApp ya? Siapa yang chat ya? Begitu nggak? Siapa yang ngubungin saya? Nggak berasa tuh. Buka. Udah azan di masjid. Entar dulu lah, tanggung buka handphone dulu. Nggak sholat di masjid. Kita itu penelitian 7-8 jam orang Indonesia menggunakan handphone. Rata-rata tertinggi di dunia. Coba bayangin itu 7-8 jam. Kalau kita baca Al-Quran, berapa juz tuh? Berapa juz tuh? Ayo. 1 juz baca kita paling lama berapa? Nggak nyampe 1 jam. Kalau yang lancar banget, 30 menit kurang udah selesai. 20 menit bahkan bisa selesai kalau yang cepat banget itu. Taruhlah 1 jam 1 juz. 7 juz sehari. 4 hari hatam. Jadi wali Allah nih semuanya. Hebat gak tuh? Hebat gak? Tapi kenyataannya apa? Tadi godaan setan jauh lebih kuat.
buat zikir, buat kita manfaatin, buat ibadah. Banyak handphone buat nyari ilmu, bahkan banyak. Bahkan sekarang ada aplikasi yang sungguh luar biasa, apalagi zaman sekarang, zaman apa sih bahasanya? AI. AI ini sekarang, kalau dulu kan namanya Syekh Google. Dulu kan kalau mau nanya di Syekh Google, sekarang nanya di Syekh AI. Namanya ganti lagi sekarang. Ilmunya lebih tinggi lagi dari Google. Tinggal klik, Anda mau ngomong apa aja, ajak ngobrol bisa. Langsung klik bisa, ajak ngomong. Ini tadi Habib Ali ngomong apa nih? Oh, bab tentang perkara habis sholat duha, kita disuruh ngapain aja? Klik tuh di AI, cari dalilnya, keluar semua. Dalilnya saya mau setelah Quran hadis, mau dari apa? Dari kitab Habaib, keluar. Dari kitab ulama salaf, keluar. Kalau Google kan kita masih membuka halaman jendela-jendela lagi tuh. Kita rangkum dari beberapa berita, ada jurnal, ada segala macam. Tapi kalau AI langsung, tidak ada gurunya. Makanya dinamakan sekarang Syekh AI. Nah, ini bahayanya apa? Bagus buat manfaat menurut ilmu bisa bagi orang yang punya pondasi agama. Tapi kalau nggak punya pondasi, ditelan mentah-mentah. Saya juga pakai. Kita banyak para ulama yang pada paham, kita pakai. Tapi ini kombinasi, dicek dulu benar gak nih? Bahkan yang mau cari nih bab Imam Ghazali tadi ini Bidayatul Hidayah, bab tadi keluar langsung. Cuman kalau orang yang nggak punya pondasi, ditelan mentah-mentah, nggak taunya tulisannya salah, isinya berubah. Kalau yang benar dibuka lagi bukunya, benar gak sih ini? Sama gak sama yang di buku di masjid? Oh sama di kitab kita sama gak? Itu saya ingat nasihat dari saya punya orang tua, Sayyidul Walid Idrus bin Hashim, waktu zaman saya kuliah itu. Zaman saya kuliah, kita namanya kuliah kan masih semangat, anak-anak muda nih. Baru belajar punya laptop, ngetik bahasa Arab, buka kitab. Saya bilang, Mbak, sekarang alhamdulillah, Mbak, di rumah tuh kan kitab banyak di rumah. Anda kalau yang masuk ke dalam rumah tuh ada kitab, lemari kitab Abak banyak. Mbak, sekarang Mbak nih kitab Abak nih, Mbak, semua di lemari, Mbak, cukup pakai satu tab, dimasukin semua nih kitab masuk ke sini semua. Oh begitu. Coba benar apa enggak? Bagus apa enggak? Hebat kalau begitu. Coba cari kitab Abak. Benar saya cari. Kebetulan zaman itu ada waktu kuliah di UI sama di Al-Azhar itu ada aplikasi Maktabah Syamilah namanya. Maktabah Syamilah itu Anda mau cari klik kitab apa, ribuan kitab ada. Langsung bab ria dari kitab ulama Syafi'iyah, ulama Maliki keluar semua, bahasa Arab semua. Ribuan kitab semua sumbernya ada. Cuman namanya aplikasi kan, diketik lagi sama orang, tergantung yang buatnya siapa. Waktu itu yang menguasai kalangan dari Wahabi. Abah coba buka kitab, saya masih ingat waktu kitab Imam Nawawi bab tawasul. Yang di nggak taunya yang di kitab itu, yang di maktabah software tadi, maktabah Syamilah yang buatan versi Wahabi, mana ada Wahabi percaya tawasul segala macam kan? Doa buat mayit, bid'ah mulu kan? Dihapus, hilang tuh kalimatnya, hilang langsung bab itu. Abah alhamdulillah ada kitabnya nih Imam Nawawi, ada, coba keluarin. Dihapus kitab yang dulu nggak begini, ada teksnya tentang bab perkara tawasul atau apa. Nah makanya saya ingat tuh kalimat nasihat Abah, tetap mau secanggih apapun teknologi, bagus dimanfaatkan buat mempermudah bagi orang yang faham. Tapi tetap keberkahan ada di mutolaah baca kitab secara langsung. Tetap keberkahan ada bertemu dengan guru secara langsung. Ngaji secara langsung masih bisa nanya. Namanya aplikasi, kadang error, kadang benar. Jadi jangan pernah menelan mentah-mentah teknologi yang ada. Bagus, manfaatin bagus. Tapi kalau punya pondasi, kalau nggak punya pondasi repot ini. Makanya sekarang hati-hati nih buat anak-anak muda nih yang pada belajar kuliah di sekolah, langsung telan dari Syekh Google, Syekh AI langsung ketik, pindahin langsung ngasih ke gurunya, dianggap ini yang benar. Padahal dicek dulu verifikasinya, tanya sama gurunya dulu, benar nggak nih yang disampaikan. Makanya itulah pentingnya ngaji, pentingnya taklim, ketemu guru langsung. Ini zaman sekarang kita harus hati-hati nih. Ya, teknologinya sekarang luar biasa Pak. Mau ngapain aja gampang sekarang. Jadi udah kayak ada, kita punya asisten kan namanya AI. Apa sih artinya? Apa? Asisten apa? Artificial intelligence. Asisten kita jadinya. Mau nyuruh ngapain aja. Ngedit foto aja sekarang langsung. Kalau dulu ngedit foto suruh orang. Sekarang langsung. Saya mau buat foto begini-gini, taruh foto saya nih.
Ayo foto. Tuk. Saya mau tahu foto saya lagi di belakangnya Masjidil Haram. Saya seolah-olah saya lagi umroh. Kasih tuh narasinya keluar, dia mikir dia bikin sendiri langsung. Nggak butuh nyuruh orang lagi. Inilah luar biasa kecanggihan teknologi, tapi semua itu seperti Imam Ghazali, makanya ilmu nafi, ambil ilmu yang bermanfaat, pelajarin dulu ilmu yang bermanfaat supaya kita punya pondasi yang kuat, agar kita punya pegangan yang kuat, agar tidak tersesat di jalan zaman sekarang ini. Hati-hati Pak. Ini makanya nih anak-anak kita nih harus didik benar-benar hati-hati, dekat sama agama. Jangan jauh dari agama. Hati-hati loh, ini kecerdasan ini, teknologi yang maju ini, zaman media sosial yang canggih ini justru banyak menjauhkan, bukan orang dekat kepada Allah, tapi jauh dari Allah. Tadi handphone, orang jadi lupa ibadah, jadi lupa karena Allah, tapi lebih dekat sama handphonenya. Coba aja. Sekarang nih, mungkin bapak-bapak di sini alhamdulillah main handphonenya masih bisa tahan. Coba anak-anak kita lah. Stop, jangan kasih handphone 1 minggu atau 1 bulan, tapi kasih duit jajan. Dia lebih milih mana? Jujur. Coba, lebih kelimpungan mana otaknya? Handphonenya disita, jangan dikasih, kasih duit aja buat dia jajan, buat dia main. Stres gak? Bayangin loh. Orang udah bener-bener gak bisa apa? Gak bisa hilang nih handphone. Makanya bentengin dengan agama yang kuat. Ini kita harus bentengin nih. Anak-anak kita nih bentengin. Benar-benar kita nggak tahu nih zaman ke depan nih makin berat lagi. Makin berat lagi tantangan buat kita mendidik anak-anak kita. Makanya tadi itu Habib Abdullah Baharun kemarin sudah mengingatkan tentang bahaya nih handphone. Insya Allah teknologi handphone, laptop segala macam kalau dipakai buat manfaat bagus. Tapi kalau nggak dibentengin, ada yang kecenderungan bahkan sampai bisa apa? Rusak akal pikirannya. Sudah banyak generasi-generasi kemarin anak-anak kita yang kecanduan, bukan hanya kecanduan narkoba Pak. Kalau narkoba kita udah tahu lah, dia minum zat. Ada lagi kecanduan handphone, kecanduan video game. Dulu pernah ada kasus di anak murid kita, orang Lenteng itu, saya ingat ada anak aliyah kita itu kecanduan sama bapaknya, dikasih dulu dia main game komputer. Dulu masih apa sih, bukan Mobile Legend apa tuh, saya lupa itu gamenya. Itu sama orang tua dikasih buat dia main supaya anaknya nggak jalan kemana-mana, dikasih komputer buat main game aja. Subhanallah, itu anak sampai di sekolah dianggap teman dan gurunya di sekolah di aliyah. Saya ingat. Waktu itu saya ngadepin sini, saya panggil orang tuanya udah meninggal. Itu dia menganggap anak teman-temannya dan gurunya sebagai tokoh video gamenya. Rusak, akalnya rusak, diajak ngomong nggak bisa. Itu sudah kecanduan. Nah bayangin anak-anak kita kalau kita biarin lucu, biar nggak nangis, biar nggak pusing, biar nggak rewel, biar orang tuanya bisa jalan ngayap pulang malam, orang tuanya bisa mancing dengan tenang. Ada kan begitu kan? Biar anaknya nggak nangis, nggak rewel, beliin aja handphone, biar ibunya bisa arisan terus, nggak pulang-pulang. Kasih handphone. Akhirnya lama-lama, nih anak lebih dekat sama handphone daripada sama orang tuanya. Ada yang begitu? Nah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat, diingatkan oleh Imam Ghazali agar kita dekat tadi. Apa tadi? 3 derajat, ya, yaitu golongan orang yang salim, yang robih, dan yang khasir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang darajatul robih, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal. Mari kita baca sekali suratul Fatihah. Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.